Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terletak di Kampung Pilar, Kabupaten Bogor, Mausoleum Van Motman menyimpan sejarah panjang hingga beragam misteri yang menjadi mitos yang dikisahkan warga sehari-hari. Kawasan dengan luas sekitar 600 meter persegi itu memiliki 2 pilar sebagai pintu masuk. Selain itu ada pula 12 pintu lainnya yang disebut sebagai makam, tapi sayang kondisinya sudah rusak dan tidak ada lagi nisan-nisan di pilar-pilar tersebut. Sementara di bagian dalam bangunan mausoleumnya memiliki kubah berbentuk oktagon atau sisi 8 terdapat bagian yang disekat 2, dan di tempat inilah tersimpan 4 jenazah yang dimumikan atau diawetkan. Lantas, bagaimana kisah komplek makam Mausoleum Van Motman ini? Yuk kita simak bagaimana kisah Mausoleum Van Motman ini dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Di Balik Fakta. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Mausoleum Van Motman diduga didirikan tahun 1811. Dugaan ini terkait dengan catatan sejarah dari keluarga tersebut sendiri, di mana putri GWC yang bernama Maria Henriette Van Motman meninggal pada 5 Desember 1811. Selanjutnya tercatat 8 orang anak dari GWC dimakamkan di tempat ini. GWC Van Motman sendiri tidak diketahui di mana keberadaan makamnya. Setidaknya, ada 36 anggota keluarga Van Motman yang dimakamkan di sini. Komplek makam ini dikenal masyarakat sekitar dengan nama Makam Pilar, sebuah nama yang tak terlepas dari dominasi bangunan pilar yang merupakan nisan bagi para penghuninya. Komplek Makam Pilar ini berada di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Jaraknya tak lebih 20 km dari Dramaga. Komplek Makam Pilar terlihat usang. Padahal, lokasi ini sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah setempat sejak 2010. Semua sisa-sisa lahan makam tak berbentuk, bangunan di dalamnya pun hampir runtuh, entah termakan usia atau oleh tangan-tangan jahil. Memasuki komplek makam ini, lebih dulu melewati gapura yang dulunya mungkin merupakan gerbang pintu masuk. Saat ini gapura pun sudah tak terbentuk. Hanya ada 2 tembok di sisi kiri dan kanan berjarak 2 meter yang kini sudah dihiasi rumput-rumput liar. Cerita dari mulut ke mulut warga setempat, pilar itu dulunya berlapis dan memiliki penunjuk nama yang terbuat dari marmer. Namun, marmer itu telah hilang akibat pencurian dan penjarahan beberapa kelompok masyarakat pada kisaran 1970. Diketahui pula, sebelumnya komplek makam ini tak lagi bertuan saat keluarga keturunan terakhir Van Motman meninggalkan Indonesia pada 1953. Dari catatan sejarah tentang keluarga Van Motman ini, bisa dibayangkan bentuk asli Mausoleum Van Motman seharusnya. Dengan bangunan yang arsitekturnya meniru gereja Santo Petrus, bahan-bahan impor yang mahal dari Italia, seharusnya bangunan ini sangat megah. Tidak mudah mengimpor marmer asal Italia pada masa tersebut. Hal tersebut menunjukkan betapa berpengaruhnya keluarga ini pada masa tersebut. Bahkan bisa dikatakan, keluarga tersebut memiliki peran penting bagi perkembangan Bogor di masanya. Sayang sekali, kondisinya sekarang seperti membuat Mausoleum Van Motman tidak bedanya dengan bangunan rusak tanpa nilai. Padahal bila dilakukan penataan dan perawatan yang layak, tempat ini pantas menjadi sebuah tujuan wisata budaya. Nilai sejarah dari Mausoleum Van Motman seharusnya bisa menarik minat banyak orang untuk mengetahuinya. Apalagi kalau mengingat keluarga Van Motman adalah keluarga berpengaruh di masanya. Dan itulah kisah Mausoleum Van Motman yang beredar saat ini. Sahabat semua, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.